Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah war rahmatil 'ammah sayyidina Muhammad afdalus salatu wa atammu taslim wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi, salatan nakunu biha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan wa manama, hillan wa dirhala, dunya wa akhirah, wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Ya Allah ya nuras samawati wal ard, imla qulubana bi anwari habibikal mustafa, waj'alna min ahli safa wal wafa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita semua, Kiai Haji Ustadz, beliau senior saya di Gontor. Begitupun Pak Kiai Salahuddin, jajaran pemerintahan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat, di pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di malam dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aminah berada di rumah, sedangkan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib, sedang tawaf di Ka'bah. Ketika waktu mendekati waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar hiruk pikuk orang-orang yang datang ke rumah, yang diduga oleh Ibunda Aminah itu adalah tetangga-tetangga yang datang untuk membantu persalinan. Rupanya yang datang itu adalah utusan-utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus bidadari-bidadari dari surga untuk membantu persalinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Sayyidatuna Maryam, diutus Sayyidah Asia, dan bidadari-bidadari dari surga untuk membantu persalinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dalam satu riwayat disebutkan, dari bagian kanan perut atas terbuka. Kalau sekarang mungkin perempuan sekarang, ibu sekarang melahirkan itu dari sini, mungkin kalau ke dokter di sesar. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, zaman dahulu nggak ada sesar, tapi terbuka dari sini oleh malaikat. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sujud, dan sudah dikhitan. Tidak ada setetes darah pun yang keluar, tidak ada setetes darah pun. Lalu kemudian ketika lahir, diambil oleh malaikat, dibungkus dengan kain yang datangnya dari surga.
Ibunda Aminah melihat sahabah awan yang bercahaya, yang di dalam awan tersebut, di balik awan tersebut terdengar kepakan kaki kuda, yang itu semua adalah para malaikat turun ke bumi bergembira dan berbahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian terdengar suara yang didengar oleh Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasul. Diberikan kepadanya fisiknya Nabi Adam alaihissalam, diberikan kepadanya ketegasan Nabi Nuh alaihissalam, diberikan kepadanya jihadnya Nabi Yusuf alaihissalam, diberikan kepadanya zuhudnya Nabi Isa alaihissalam, diberikan kepadanya keberanian Nabi Musa alaihissalam, diberikan kepadanya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana mukjizat para nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah dalam satu zat, yaitu zat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibungkus dengan kain dari surga, kemudian terdengar suara sedemikian rupa, lalu kemudian dicap di pundak kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pundak sebelah kanan, seperti sebesar telur angsa. Tertulis di situ, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini yang terjadi di malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Syifa mengatakan bahwasanya di malam tersebut aku melihat bulan dan bintang mendekat ke bumi, seakan-akan bulan dan bintang itu akan jatuh ke bumi, saking dekatnya bulan dan bintang. Bulan dan bintang sujud kepada Rasulullah SAW. Di malam tersebut, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersungkur. Di malam tersebut, pohon kurma yang kering seketika berbuah. Di malam tersebut, kambing sapi yang susunya kering seketika berisi. Di malam tersebut ada api yang api tersebut disembah oleh orang-orang Majusi yang selama ribuan tahun api tersebut tidak pernah padam. Itu sebagai Tuhan mereka. Tapi di malam tersebut api tersebut padam. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang menjadikan, siapa yang mengutus bidadari-bidadari yang datang dari surga untuk membantu persalinan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Allah. Siapa yang menjadikan para malaikat turun ke bumi berbahagia, bergembira dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Allah. Siapa yang menjadikan burung-burung berkicau di atas kota Makkah, bertasbih, bergembira akan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Allah. Siapa yang menjadikan berhala-berhala tersungkur di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah? Siapa? Allah. Siapa yang menjadikan pohon kurma yang kering seketika berbuah di malam tersebut? Siapa? Allah. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang paling pertama memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah. Semua yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyiapkan segala sesuatunya, itu adalah Allah. Karena yang dilahirkan ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab bahwa hari Senin itu akan menghapuskan dosa yang setahun yang lalu ataupun menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena di hari tersebut aku dilahirkan." Keterkaitan antara puasa hari Senin dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lalu kita sebagai umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati. Para sahabat tidak memperingati hari kelahiran Rasul. Kenapa kita harus memperingati hari kelahiran Rasul? Ya, karena kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kita tidak melihat Rasulullah. Kita tidak bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berbicara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di antara umat kebanyakan tidak mengetahui keutamaan keistimewaan Rasul. Sedangkan para sahabat, yang harus kita ketahui, para sahabat sebelum mereka diwajibkan sholat, sebelum datang kewajiban sholat kepada mereka, apa yang mereka lakukan para sahabat? Para sahabat itu mereka bermajelis, berkumpul. Lalu apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan itu adalah keutamaan, keistimewaan, keagungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setiap hari mereka lakukan, para sahabat. Yang satu mengatakan, aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan purnama. Yang satu lagi mengatakan, aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti matahari. Yang satu lagi mengatakan, aku berjalan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah padang pasir terik matahari yang luar biasa. Aku ingin berteduh daripada terik matahari di balik bayangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi aku tidak mendapati bayangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cahaya. Yang satu lagi mengatakan, aku melihat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dari sela-sela giginya muncul cahaya. Yang satu lagi mengatakan, aku mencium harum wangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak tahu jauh di mana, tapi aku mencium wanginya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan tersebut. Yang satu lagi mengatakan, aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan di atas tanah, di atas pasir, tidak memiliki tapak dan bekas. Tapi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas batu, batu tersebut memiliki tapak dan bekas dari kaki yang mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu lagi mengatakan, aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke depan sama dengan melihat ke belakang. Ini yang dibicarakan oleh para sahabat Nabi. Ini yang dibicarakan oleh para sahabat Nabi. Sebelum mereka diwajibkan sholat, mereka berkumpul, mereka bermajlis, mereka membicarakan keutamaan, keagungan, keistimewaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cinta dan rindu mereka semakin bertambah. Sehingga ada seorang sahabat yang sampai kurus dan kering badannya. Kurus dan kering badannya. Ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau menjadi kurus dan kering sedemikian rupa? Sahabat tersebut menjawab, mahabbatuk ya Rasulullah, cintaku kepadamu ya Rasulullah. Ada apa dengan cintamu kepadaku? Ada apa dengan cintamu kepadaku? Sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, kalau kelak di yaumil qiyamah aku tidak berjumpa denganmu, kemudian aku masuk ke dalam surga, tapi aku tidak satu surga denganmu, maka tidak ada manfaatnya surga itu untukku ya Rasulullah. Apakah aku akan berjumpa denganmu kelak di yaumil qiyamah ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka kita memperingati kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita jelaskan siapa yang pertama memperingati kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manfaat daripada kita memperingati kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar muncul cinta, rindu dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kecintaan ini akan membuahkan hasil di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan, digabungkan bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika dalam hati kita ada kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak beramal seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak beramal seperti para sahabat, walaupun kita tidak beramal seperti para ulama, tapi dalam hati kita ada kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Kenapa? Karena cinta itu akan menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilandasi dengan cinta mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pengorbanan para sahabat yang begitu luar biasa itu dilandasi karena kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat tidurnya Rasul, menggantikan Rasulullah SAW. Di luar rumah orang-orang kafir mengepung pagar betis, ingin membunuh Rasulullah SAW. Ali, tidur di tempat tidurku, gantikan aku, gunakan selimut hijauku. Diambil resiko tersebut oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Rasul, dan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Apabila orang-orang kafir tersebut masuk ke dalam kota, masuk ke rumahnya Rasulullah, lalu kemudian menguluskan pedang tanpa membuka selimut, maka kematian yang akan dihadapi oleh Sayyidina Ali. Tapi resiko tersebut diambil oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kecintaan kepada Rasul SAW. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala berjalan dengan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di tengah perjalanan haus lapar yang luar biasa, Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar mendapati satu perkemahan yang pemilik perkemahan tersebut namanya adalah Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk membeli makanan dan minuman dari perkemahan tersebut. Kemudian ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, Ummu Ma'bad menjawab, aku tidak memiliki apapun kecuali kambing yang kurus dan kering ini, kata Ummu Ma'bad. Kemudian kata Rasulullah SAW, ambil kambing tersebut kemari, bawa kambing tersebut kemari. Dibawa kambing tersebut kepada Rasulullah, diusap oleh Rasulullah SAW kambing tersebut. Diusap kambing tersebut, kambing yang tadinya kurus dan kering ketika diusap oleh Rasulullah SAW, kambing tersebut seketika menjadi gemuk dan susunya berisi. Lalu kemudian diperas susu kambing tersebut. Ketika diperas susu kambing tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar berkata, aku merasakan haus dan lapar yang luar biasa. Lalu kemudian aku memeras susu kambing, dan susu kambing tersebut aku berikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ketika Rasulullah SAW meminum susu kambing tersebut, hilang hausku, hilang laparku, karena aku melihat Rasulullah minum susu kambing tersebut. Ini yang disebut dengan kecintaan. Pengorbanan para sahabat yang luar biasa untuk baginda Rasulullah SAW. Bahkan sampai mereka itu mengorbankan nyawa mereka hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal yang dihimpit dengan batu di tengah terik padang pasir, matahari yang luar biasa. Sayyidina Bilal tidak mau keluar dari agama Nabi Muhammad SAW hanya karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar dipukuli, ditendang sampai terjatuh, ditendang-tendang kepalanya karena ketahuan beragama, masuk dalam agama Islam, disuruh untuk keluar, tidak mau keluar. Karena apa? Karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Pengorbanan yang diperlihatkan oleh para sahabat ini, itu semua adalah karena kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang memiliki cinta dalam hatinya, maka ibadah itu akan menjadi ringan. Tapi apabila seorang tidak memiliki cinta dalam hatinya, hanya takut karena neraka, seseorang yang beribadah karena takut neraka, karena seseorang yang beribadah karena kecintaan, hasilnya akan berbeda. Seseorang yang beribadah hanya karena takut neraka, maka ibadahnya itu akan menjadi beban dan berat. Tapi kalau seseorang itu beribadah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ibadah tersebut akan menjadi ringan. Santri kalau misalkan ikut peraturan hanya karena takut dengan hukuman, maka akan berat. Tapi apabila mengikuti aturan itu karena cinta kepada guru, cinta kepada kiai, tidak mau mengecewakan orang tua dan lain sebagainya, maka aturan yang dibikin sedemikian rupa pun akan menjadi ringan. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kecintaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadirnya kita saat ini di tempat ini, berkumpulnya kita saat ini di tempat ini untuk memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah, alhamdulillah. Lanjut. Cukup. Lanjut. Cekap. Sudah 2 tahun mungkin ya?
2 tahun. Dirafal 2 tahun. Allah. Kita biasa ngaji kitab Sirajul Munir. Kitab tersebut adalah tentang keutamaan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulia. Dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari awal penciptaan. Dari awal penciptaan. Jadi bukan dari umur 40 tahun. Dari awal penciptaan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang paling pertama Allah ciptakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nur Sayyidina Muhammad." Yang paling pertama Allah ciptakan itu sebelum Allah menciptakan alam semesta, yang paling pertama Allah ciptakan itu adalah cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Belum ada manusia, belum diciptakan jin, belum diciptakan malaikat, belum diciptakan tanah, belum diciptakan batu, belum diciptakan hewan, belum diciptakan pohonan, belum diciptakan apapun oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diciptakan air. Yang paling pertama Allah belum diciptakan arsy. Yang paling pertama Allah ciptakanlah Nur Sayyidina Muhammad, cahaya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka adanya alam semesta ini adalah berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sebagai manusia, bukan sebagai malaikat. Agar kita umat mudah untuk meneladani, untuk mencontoh Rasulullah SAW diciptakan sebagai manusia. Maka prosesnya pun seperti manusia, tapi jangan disamakan dengan manusia biasa. Tidak sama, berbeda baginda Rasulullah SAW. Bahkan ini cahaya Rasulullah SAW ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min aslabil fakhirah ila arhamit tahirah. Saya akan ajak ngobrol anak-anak, adik-adik. Nanti simpulkan sendiri. Simpulkan sendiri. Saya hanya akan memberitahukan, menginformasikan. Nanti silahkan untuk disimpulkan sendiri apa yang saya informasikan ini. Sebentar, 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Halo, ada 10 menit lagi ya, sebentar. Nanti disimpulkan sendiri, simpulkan dengan pemikiran sendiri. Maka harus fokus, jangan nundutan. Ngerti nundutan? Apa nundutan? Jangan ngantuk, ya. Min aslabil fakhirah ila arhamit tahirah. Dititipkan ini cahaya baginda Rasulullah SAW dari sulbi-sulbi yang dipilih oleh Allah menuju kepada rahim-rahim yang suci. Dititipkan Nabi Adam. Dari Nabi Adam ke Nabi Sis. Nabi Sis turun ke Nabi Idris, terus Nabi Nuh, Nabi Yunus, terus ke Nabi Yakub, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai kepada Abdul Muthalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Ibunda Aminah. Ya, ini orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka untuk dititipi cahaya baginda Rasulullah SAW. Yang tadi kita jelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW itu diciptakan oleh Allah sebagai manusia, agar umat mudah untuk meneladani, agar umat mudah untuk mencontoh. Karena kalau diciptakan sebagai malaikat susah untuk dicontoh. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak buang air, malaikat tidak nikah, susah. Malaikat tidak suka uang, susah untuk dicontoh. Maka diciptakanlah baginda Rasulullah SAW sebagai manusia, agar umat mudah untuk mencontoh. Tapi dari mulai proses awal penciptaan sampai lahirnya Rasulullah, sampai ke masa penyusuan, sampai ke masa remaja, sampai ke diangkat jadi Rasul, dan terus itu semuanya penuh dengan kemuliaan. Dan itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min aslabil fakhirah ila arhamit tahirah. Dari sulbi-sulbi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada rahim-rahim yang suci. Maka Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di sulbi Nabi Nuh terdapat cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan karena di sulbi Nabi Yunus terdapat cahaya Nabi Muhammad SAW.
Di Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api karena di sulbi Nabi Ibrahim terdapat cahaya baginda Rasulullah SAW. Nabi Ismail diselamatkan dari sembelihan karena di sulbi Nabi Ismail terdapat cahaya baginda Rasulullah SAW. Yang turun terus menerus sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini siapa? Abdul Muthalib siapa? Kakeknya Rasulullah. Nah, nanti simpulkan sendiri. Di zaman tersebut orang tidak mengenal agama. Di zaman tersebut orang mengenal Tuhan yang banyak. Ada Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya, berhala-berhala yang mereka sembah di zaman tersebut. Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan Abraha datang ke kota Mekah, ini pasukan Abraha merampas ternak-ternak yang ada di kota Mekah. Abdul Muthalib ketika itu adalah pemimpin kota Mekah. 100 ontanya Abdul Muthalib dirampas oleh pasukan Abraha. Maka kemudian Abdul Muthalib datang kepada Abraha. Kata Abdul Muthalib kepada Abraha, kata Abraha kepada Abdul Muthalib, apa yang kau inginkan wahai Abdul Muthalib, pemimpin kota Makkah? Kata Abdul Muthalib, aku menginginkan ternakku 100 ontaku dikembalikan. Kata Abraha, bukankah engkau pemimpin kota Makkah? Kenapa engkau tidak bernegosiasi denganku agar aku tidak menghancurkan Ka'bah? Apa jawaban Abdul Muthalib? Abdul Muthalib menjawab, Ana Rabbul Ibil walil baiti Rabbun Yahmi. Aku adalah pemilik onta-onta tersebut. Sedangkan rumah tersebut Ka'bah, Rabbun, Tuhan yang satu yang menjaganya. Silahkan kau hancurkan, kata Abdul Muthalib. Di zaman tersebut orang tidak mengenal Tuhan yang satu. Orang mengenal Tuhan yang banyak. Tuhannya banyak, tidak mengenal Tuhan yang satu. Ana Rabbul Ibil, aku adalah pemilik onta-onta tersebut, kembalikan onta-ontaku kepadaku. Sedangkan rumah tersebut Ka'bah, Rabbun, Tuhan yang satu, yang menjaganya. Siapa yang menjaga Ka'bah? Allah. Yang dimaksud oleh Abdul Muthalib, Rabbun, Tuhan yang satu, itu adalah Allah. Maka Abdul Muthalib beragama dengan agama Jelas? Abdul Muthalib itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Maka Abdul Muthalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Aku adalah pemilik onta-onta tersebut, sedangkan rumah tersebut Rabbun, Tuhan yang satu yang menjaganya. Silahkan kau hancurkan, itu bukan urusanku, kata Abdul Muthalib. Dan ketika Abraham ingin menghancurkan Ka'bah, apa yang terjadi? Rabbun, Tuhan yang satu yang dimaksud oleh Abdul Muthalib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan bala tentaranya. Jelas? Dari Abdul Muthalib berpindah sampai ke Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasul Abdullah, Sayyidina Abdullah. Ketika di sulbi Sayyidina Abdullah terdapat cahaya baginda Rasulullah SAW, seluruh wanita yang ada di kota Makkah menginginkan untuk dinikahi oleh Sayyidina Abdullah. Sampai satu perempuan, ada perempuan yang tidak baik, perempuan tidak baik. Setiap Sayyidina Abdullah itu lewat, perempuan tersebut manggil Sayyidina Abdullah. Apa jawaban Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasul? Sayyidina Abdullah menjawab dengan kalimat, Hadza haramun fal mamatu dunahu, lahillun fal hillun fa astabinahu, yahmil karimu irdahu wa dinahu. Apa kata Sayyidina Abdullah? Sayyidina Abdullah mengatakan, Hadza haramun fal mamatu dunahu. Haram, ini hal yang haram. Daripada aku melakukan ini, lebih baik aku mati karenanya. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram kecuali aku mengetahui. Di zaman tersebut orang tidak mengetahui halal dan haram. Tidak faham orang dengan halal yang haram. Anak lahir perempuan kubur hidup-hidup. Suami meninggal, istrinya boleh digauli oleh anak-anaknya. Itu yang terjadi di zaman tersebut. Suami meninggal, istri ikut dikubur hidup-hidup. Itu yang terjadi di zaman tersebut.
tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Tapi Abdullah mengatakan, Sayyidina Abdullah ayahanda Rasul mengatakan, hadza haramun fal mamatu dunahu. Haram, kata Sayyidina Abdullah, daripada aku melakukan ini lebih baik aku mati karenanya. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram kecuali aku mengetahuinya. Yahmil karimu irdahu wa dinahu. Orang yang mulia akan menjaga agamanya dan akan menjaga kehormatannya. Agama apa yang dimaksud oleh Sayyidina Abdullah? Tidak ada lain adalah agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agamanya agama jelas? Kemudian berpindah dari Sayyidina Abdullah ke rahim Ibunda Aminah cahaya tersebut. Maka ketika sudah berpindah kepada Ibunda Aminah, setiap Sayyidina Abdullah lewat, perempuan tersebut tidak mau manggil-manggil lagi kepada Sayyidina Abdullah. Kata Sayyidina Abdullah, setiap aku lewat sini kau panggil-panggil aku, tapi saat ini kau tidak panggil-panggil aku. Kata perempuan tersebut, dzatan nur, cahaya tersebut yang ada dalam dirimu saat ini sudah tiada. Kemana cahaya tersebut berpindah? Ke rahim Ibunda Aminah. Maka ketika Ibunda Aminah akan wafat, Ibunda Aminah mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai putraku, apa yang aku lihat dalam mimpi, sungguh engkau akan diutus kepada seluruh umat manusia. Engkau akan diutus kepada orang Arab dan orang Ajam. Tub'atsu bidini abikal barri Ibrahim. Engkau akan diutus dengan agama kakek moyangmu, yaitu agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Jadi kesimpulannya silahkan disimpulkan sendiri. Ayahanda Rasul, kakeknya Rasul, ibunda Rasul beragama dengan agama jelas. Kalau kita mengatakan ayahanda Rasul, ibunda Rasul, kakek Rasul hidup dalam kekafiran dan mati dalam kekafiran, satu, kita memfitnah kepada Allah, salah menitipkan cahaya Rasulullah di orang-orang kafir. Bahaya itu. Yang kedua, kita menyakiti hati yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Alhamdulillah.